Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak seperti sekalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar secara virtual ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan tema kerajinan bahan keras. Apa itu kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Kerajinan bahan keras ini terdiri dari dua bagian, dilihat dari bahan penggunaannya. Yang pertama ada kerajinan bahan keras alami, dan yang kedua ada kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras alami merupakan suatu kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari alam atau mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu sendiri. Bahan keras alami mudah didapatkan dan relatif murah karena beberapa bahan bisa kita ambil langsung di dalam lingkungan sekitar kita. Berikut ini ada beberapa contoh bahan baku dari kerajinan bahan keras. Di antaranya, yang pertama adalah kayu, kemudian ada bambu, kemudian ada rotan, kemudian ada tulang, kemudian ada kerang, dan ada batu. Semua ini merupakan bahan baku dari kerajinan bahan keras. Yang kedua adalah kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan ini berbeda tentunya dengan kerajinan bahan keras alami, karena kerajinan bahan keras buatan ini adalah merupakan kerajinan yang bahannya telah mengalami pengolahan kembali. Berikut ini adalah beberapa jenis kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan. Di antaranya, di sini ada sebuah kerajinan kupu-kupu yang terbuat dari logam. Kebetulan di sini terbuat dari sebuah sendok. Kemudian ada yang terbuat dari kaleng. Kemudian ada pohon yang terbuat dari lilitan kawat. Dan yang terakhir ada sebuah candi yang terbuat dari potongan atau belahan kaca. Prinsip-prinsip dari kerajinan bahan keras. Prinsip pembuatan kerajinan bahan keras ini meliputi yang pertama keunikan bahan itu sendiri. Keunikan bahan ini biasanya terdapat secara alami dari bahan-bahan keras alam. Di antaranya ada keunikan dari motif dari sebuah bambu ataupun kayu maupun rotan. Kemudian yang kedua ada keragaman muatan nilai produk kerajinan. Banyaknya suatu kerajinan tidak terlepas dari gagasan atau ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran, yang selanjutnya dapat merupakan suatu karya dengan muatan pesan tertentu. Oleh karena itu, pesan yang dapat diperoleh berdasarkan proses berkarya di antaranya adalah yang pertama, produk kerajinan ini dinilai dari fungsional. Kemudian yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk ini dinilai dari segi simbolik. Dan yang terakhir, produk ini memiliki nilai suatu wibawa. Faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum merancang pembuatan kerajinan bahan keras. Yang pertama, kita harus mengetahui faktor teknis, kedua faktor ekonomis, ketiga faktor ergonomis, yang keempat faktor sains dan teknologi,
Dan yang kelima, faktor estetika, dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan di sekitar kita. Sekian pemaparan materi kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.